Rukhsah ini bisa karena kondisi darurat, bisa karena ada kesulitan masyaqqah, atau juga bisa jadi disebabkan karena adanya mafsadah jika kita melakukan hukum azimah itu. Kenapa orang nggak boleh sholat pakai masker pada mulanya? Maka kita harus merujuk kepada hukum wad'i dan hukum taklifi. Tapi kalau itu menimbulkan mudarat, maka terjadi pertentangan antara mudarat dan manfaat, maka berlaku kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi korban itu ada yang sunnah kifayahnya, ada sunnah ainiyahnya. Ya. Bisa nggak kemudian korban hewan ini diganti dengan korban uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Fasya, teman-teman. Podcast Fasya dari Fasya untuk Bangsa. Kali ini bersama Ahmadi, saya sudah hadir bersama kami Bapak Dr. Rial Fuadi SAG MAG. Apa kabar Pak Rial? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ustadz Rial tepatnya ya. Ustadz Rial ini adalah dosen IAIN Surakarta dan sudah mengajar sejak 20 tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 2000 Maret kalau tidak salah ya Pak ya. Iya. Selain sebagai seorang dosen, beliau juga terkenal di Solo sebagai seorang dai, dan baru-baru ini saya cek di media sosial beliau sudah sibuk dengan YouTube-nya. Jadi kalau mau ngecek silakan ya. Beliau juga seorang Dewan Pengawas Syariah di 2 PPRS. Ya, PPRS. Apa itu Pak PPRS Pak? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oh gitu, di Surakarta ya? Ya, di Surakarta. Sekarang menjabat sebagai anggota Senat IAIN Surakarta. Anggota Senat, ya. Anggota Senat. Atau ketua Pak, bukan ya? Anggota. Oh anggota. Ya. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang panduan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Tema gambaran kita nanti akan masuk ke pelaksanaan sholat Idul Adha, lalu tata caranya juga penyembelihan hewan kurban, dan yang paling menarik menurut saya pembahasannya akan ke bolehkah kurban hewan itu diganti dengan uang. Oke, kita mulai yang pertama dulu Pak. Apa hukumnya jika seseorang tetap beribadah dengan mengambil azimah atau bersemangat untuk melakukannya secara normal, tapi dalam keadaan wabah? Yang kita tahu wabah itu terakhir saya cek itu bisa menyebar melalui udara. Jadi kalau saya bernafas gitu ini kira-kira kena gitu loh. Itu kan mengkhawatirkan. Gimana Pak? Baik, sebelum kita menjawab itu, tentu kita harus pahami dulu bahwa sifat hukum Islam itu ada yang bersifat azimah, ada yang bersifat rukhsah. Azimah itu adalah hukum asal dan ini berlaku dalam kondisi normal. Ya, setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada azimahnya. Ya, sholat itu azimahnya ya kita lakukan kalau zuhur itu 4 rakaat misalnya, asar 4 rakaat. Dan itu masing-masing kita lakukan dalam waktu sendiri-sendiri, itu azimahnya. Nah, dalam kondisi yang terjadi perubahan kondisi ya, yang kemudian hukum azimah itu sulit untuk kita lakukan atau justru akan menimbulkan mudarat, maka hukum itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, ini disebut dengan rukhsah ya. Rukhsah ini bisa karena kondisi darurat, bisa karena ada kesulitan masyaqqah, atau juga bisa jadi disebabkan karena adanya mafsadah jika kita melakukan hukum azimah itu. Nah, sehingga bisa kita berpindah pada hukum rukhsah. Misalnya kalau kita contohkan hari ini yang kondisi darurat misalnya ya, darurat itu hukum asalnya atau azimahnya kita sholat itu ya, itu kan kita lakukan tanpa masker ya, ini hukum azimahnya ya. Ada larangan untuk menggunakan masker, yang larangan itu oleh jumhur dianggap makruh, jadi makruh sholat menggunakan masker gitu. Tetapi dalam kondisi COVID hari ini
jika kita tetap mempertahankan hukum azimah, maka dalam di zona merah itu akan sangat berbahaya dalam kerumunan, sholat berjamaah terus kemudian tidak menggunakan masker, ini akan menimbulkan mafsadah, ya. Maka ini dianggap kondisi darurat. Yang tadinya menggunakan masker itu tidak diperbolehkan, kemudian diperbolehkan. Kalau boleh tahu, kenapa orang nggak boleh sholat pakai masker pada mulanya? Itu memang sudah ketentuan dalam hadis, ya. Ada hadis yang menyatakan bahwa memang dalam keadaan sholat itu kita tidak boleh menutup hidung, ya, dan mulut terusnya. Karena apa? Karena ada hadis yang memang mengatakan ada 7 anggota yang di saat kita sholat itu harus menyentuh, ya, harus menyentuh ke bawah gitu. Nah, salah satunya adalah wajah. Nah, wajah itu dalam satu hadis itu menyebutkan termasuk hidung, ya, termasuk hidung. Sehingga kalau seandainya kita menggunakan masker, hidung kita tertutup, otomatis hidung kita tidak menyentuh ke tempat sujud. Pada hadis itu mengatakan 7 anggota itu. Meskipun pendapatnya lain mengatakan hidung itu tidak termasuk, tapi adalah dahi, yang dimaksud dengan wajah adalah dahi. Ya, tapi memang ada hadis yang menyebut hidung. Itu sebetulnya sumber perbedaan. Nah, apalagi dalam kondisi hari ini banyak, ya, hal-hal yang kalau kita lakukan hukum azimah itu akan memberikan banyak mafsadah, ya, banyak mudarat. Tetapi kan tidak sedikit umat Islam itu juga ingin mempertahankan hukum azimah itu akan tetap seperti kondisi awal, ya, kondisi awal. Nah, bagaimana hukumnya? Bolehkah kita melakukan itu? Maka kita harus merujuk kepada hukum wad'i dan hukum taklifi. Nah, kalau hukum wad'i itu mengatakan bahwa semua ibadah sepanjang rukun syaratnya itu terpenuhi, maka sholat itu atau ibadah itu sah-sah saja. Katakanlah kita ambil contoh sholat jamaah di masjid dalam kondisi COVID yang zona merah, katakanlah begitu, ya. Itu kan ada larangan untuk berkumpul. Tapi ada umat Islam yang tetap melaksanakan sholat jamaah. Bagaimana hukumnya? Sholat jamaahnya itu sah-sah saja sepanjang rukun syarat terpenuhi. Tetapi perbuatan itu kemudian menimbulkan mudarat. Nah, mudarat itu harus disingkirkan. Berarti kita melakukan sebuah perbuatan yang memberikan kemudaratan. Padahal Al-Quran mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kan begitu. Nah, maka ini termasuk perbuatan yang berdosa. Sehingga muncul istilah perbuatan itu sah tetapi dilarang. Dalam hukum Islam itu ada istilah itu, sah tetapi dilarang. Sah berdasarkan hukum wad'i, rukun syarat terpenuhi, tetapi perbuatan itu dilarang karena menimbulkan mudarat. Nah, jadi sholatnya sah tapi dia berdosa. Talak sama kayak talak, Pak, ya. Iya, itu. Al-ghudul halali indallah, ya. Iya, sama dengan talak juga begitu. Tapi kalau ada orang yang merasa yakin bahwa sudahlah, kita kan percaya sama Tuhan nih, masa kalian nggak percaya? Ngibadahlah, toh kita akan selamat. Toh mati itu kan aina matakunu yudrikul maut, itu kan kapan mati juga ya nggak karena Covid juga misalnya. Itu orang yang ngotot begitu gimana, Pak? Ada nasihat nggak buat mereka tuh? Iya, jadi memang kita dalam beribadah itu jangan murni menggunakan rasa, ya, rasa perasaan, tetapi juga harus menggunakan ilmunya, ya, menggunakan ilmu. Dalam Islam itu kan sudah jelas-jelas kita punya 3 kewajiban sebetulnya. Yang pertama kita ikhtiar, yang kedua kita berdoa, yang ketiga kita tawakal, ya kan? Ikhtiar, berdoa, tawakal. Tahapnya urut atau random? Itu kalau bisa urut. Oh, kalau bisa urut, ya. Urut. Jadi kita ikhtiar dulu, terus kemudian setelah ikhtiar dalam kemampuan kita, kemudian kita ikhtiar untuk mohon doa kepada Allah, kemudian baru kita serahkan, tawakal. Maka kalau Al-Quran itu kan mengatakan faiza azamta fatawakkal Allah, itu berarti kan urut, ya. Kita ikhtiar dulu. Maka Rasulullah juga marah kepada sahabat yang datang ke masjid membawa kuda, kudanya kemudian tidak diikat, ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, ikat kudamu. Katanya bahwa kami pasrahkan semuanya kepada Allah, gitu kan. Nah, maka kata Rasulullah, ikatlah itu. Jadi kita diminta oleh Allah untuk berusaha, untuk ikhtiar, ya, dan juga untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, sangat sombong kalau orang itu tidak berdoa, meskipun Allah tahu. Meskipun Allah tahu bahwa apa yang kita inginkan Allah tahu, apa yang kita butuhkan Allah tahu, tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita, perendahan diri kita kepada Allah dengan berdoa itu, kan begitu. Dan bahkan yang mengangkat tangannya Allah tuh malu untuk tidak
menerima doanya. Jadi ini harus kita jalankan SOP dalam kehidupan kita ikhtiar kita apa saat ini ya kita gunakan atau kita taati orang yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Siapa itu? Orang kesehatan. Ya, gunakan masker, kemudian jaga jarak, terus kemudian cuci tangan dan seterusnya. Ya udah, kita ikuti itu saja. Nah, kalau itu nanti berkaitan dengan agama, bertentangan dengan azimah, maka kita kan ada ulama, ada fatwa ulama, ikuti saja fatwa ulama. Termasuk sholat Idul Termasuk Adha sholat Idul Adha nanti, kalau memang zonanya zona merah, ya azimahnya kita memang disunahkan, ini sunnah muakkadah ya, untuk sholat berjamaah di tempat umum. Bahkan wanita yang haid pun itu diminta hadir, ya, diminta hadir, cuma tidak masuk masjid ya, tapi diminta hadir. Wanita yang dipingit ya, itu pun juga diminta untuk hadir dalam sholat Id itu, gitu. Nah, ini kan luar biasa. Islam itu menginginkan agar di hari raya itu semua itu berkumpul, ya, berkumpul mendengarkan khutbah hari raya itu. Ini azimahnya. Tetapi kalau itu menimbulkan mudorot, mafsadat, maka hukum akan berubah. Ya, hukum akan berubah, maka diperbolehkan kita untuk sholat di rumah. Ya, sholat idnya di rumah. Gitu kan. Diperbolehkan, fatwa mengatakan begitu, diperbolehkan sholat id di rumah, ya, dengan jamaah minimal 3 orang itu atau 4 orang gitu, itu diperbolehkan. Berarti kalau jenengan pribadi ini prefernya ke jamaah besar yang mungkin berbahaya tetapi menggunakan protokol kesehatan yang baik, atau di rumah? Iya, kita tentu akan melihat kondisi zona di tempat sholat itu. Nah, kalau di zonanya adalah zona merah, maka yang terbaik adalah darul mafasidnya kita dahulukan. Karena dalam hukum Islam darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Karena sholat berjamaah di masjid, di lapangan itu manfaatnya banyak di situ, tetapi kalau itu menimbulkan mudorot, maka terjadi pertentangan antara mudorot dan manfaat, maka berlaku kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menolak mudorot harus lebih kita dahulukan. Maka dalam hal ini sebaiknya kita memilih untuk sholat di rumah. Itu jika kondisinya zonanya zona merah ya. Kira-kira kayaknya kita bakal sholat di rumah nih, Pak. Tapi saya sudah kontrak untuk khutbah ini di Jajar. Oh gitu, wah. Tapi dengan protokol yang yang harus kita ikuti semua. Insya Allah begitu Pak Ahmadi. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang kurban gimana? Monggo silahkan. Kurban itu kan juga mendatangkan massa, apalagi nyuwun sewu ya. Anak-anak kecil itu kan suka ngelihat hewan, main-main, seru-seruan, teriak-teriak. Ya mungkin beberapa di antara mereka yang ngelihat darah takut, tapi juga ada yang suka kayak air gitu kan, merah, lucu-lucuan lah. Nah itu kan mereka kumpul semua nih. Gimana jenengan mengomentari ini? Sebetulnya masalah korban ini ya, hukum asalnya sebetulnya ya, azimahnya itu sahibul kurban itu ya cari sapi sendiri atau kambing sendiri, nyembelih sendiri, terus dibagikan sendiri. Berarti tanpa perlu jamaah ya sebenarnya? Itu idealnya begitu, azimahnya sebetulnya itu ya. Karena kalau kita menyembelih hewan yang kita korbankan situ kan lebih rasa keseriusannya itu kan lebih gitu ya. Nah, tetapi karena ada masyakoh itu kesulitan, karena tidak semua masyarakat itu bisa mencari sapi, mencari kambing, menyembelih, kemudian ngulitin, terus kemudian bagi-bagi. Maka kemudian berlakulah taukil, kepanitiaan lah. Ya, taukil artinya diwakilkan kepada sebuah kepanitiaan. Nah, ini menjadi uruf kemudian, menjadi uruf, menjadi tradisi. Nah, uruf ini yaitu yang berkembang saat ini, semuanya berkumpul anak-anak ini. Nah, di saat uruf ini ya kan al-ada muhakamah, sehingga dia sudah menjadi hukum ya. Nah, ketika ini dilakukan terus-menerus, apalagi di saat Covid ini akan memberikan mudorot juga, ya kan berkerumun anak-anak semuanya begitu ya. Nah, maka alangkah lebih baiknya dalam kondisi ini uruf ini juga kita singkirkan. Malah masuk uruf yang baru, Pak. Karena ini pandemi, maka urufnya berganti yang baru, al-adahnya ada yang baru. Jadi new normal itu, atau istilah sekarang kebiasaan baru. Kebiasaan baru apa? Baru, nyembelih bisa saja kita serahkan kepada rumah penyembelihan, ya, yang situ tidak ada kerumunan, rumah penyembelihan tentu dengan standar-standar yang syariah ya. Atau ada kepanitiaan yang
pihak-pihak masyarakat itu diberi batasan, artinya tidak boleh berkerumun, tidak boleh melihat begitu. Yang mestinya mungkin kita datangi, yang sohibul kurban datang ikut mendoakan di saat hewannya disembelih, ini mungkin di rumah saja misalnya begitu, diserahkan saja kepada kepanitiaan. Nah, yang biasanya juga pembagian itu mungkin menggunakan kupon sehingga masyarakat datang ramai-ramai ngantri begitu. Nah, mungkin hari ini itu tidak dilakukan lagi, tetapi bagaimana agar panitia itu justru proaktif untuk datang ke rumah-rumah mustahik itu. Jadi bukan mustahik yang datang ke tempat kurban, tapi panitia yang datang ke rumah mustahik itu, sehingga terhindar dari kerumunan ini. Ini juga terjadi perubahan-perubahan hukum ya, melihat kondisi ya, menyertai kondisi kemaslahatan yang ada gitu. Pak Rial kan Dewan Pengawas Syariah ya, apapun atau dimanapun keadaannya tetap Dewan Pengawas Syariah ini kan orang yang tahu seluk-beluk dan tahu efek dari sebuah hukum atau tidak dilaksanakannya hukum lah. Saya mau tanya nyambung ke kurban tadi. Saya dulu pernah mengalami yang namanya ketidakmantapan. Jadi saya pernah membayangkan, saya belum punya anak nih, tapi saya membayangkan akan punya anak nanti. Kalau punya anak penyembelihan akikoh itu, kalau mewakilkan ke rumah kurban itu, saya merasa agak kurang sreg misalnya. Adakah di sana semacam assessment atau proses verifikasi, oh rumah kurban ini itu halal atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, jadi memang di Indonesia itu setiap pelayanan, lembaga, apalah namanya, jika itu sudah menggunakan label syariah, maka harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ya, setiap ya, misalnya di bank ya, menggunakan bank syariah itu nanti ada Dewan Pengawas Syariahnya, karena dia menggunakan kata-kata syariah gitu. Nah, termasuk juga lembaga-lembaga yang tidak menggunakan syariah, tapi itu memang bergerak di bidang keagamaan ya, misalnya Lazis, meskipun tidak diberi nama syariah, tapi kan jelas itu adalah kegiatannya berkaitan dengan kesyariahan. Nah, maka seperti Solo Peduli itu juga ada Dewan Pengawas Syariah. Kebetulan saya juga Dewan Pengawas Syariah di Solo Peduli juga ya, gitu. Nah, tentu kalau dalam kurban ini kita serahkan di pemotongan, kalau dia menyebut namanya pemotongan syariah atau pemotongan yang menggunakan hukum Islam misalnya begitu, maka mau tidak mau dia harus ada Dewan Pengawas Syariahnya, gitu. Harus ada Dewan Pengawas Syariahnya, dan itu Dewan Pengawas Syariah itu lain lembaga lain, jadi sertifikasinya beda. Jadi saya tersertifikasi Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah, dan saya tidak bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di kurban. Nah, rumah kurban, kecuali saya kemudian ikut sertifikasi untuk Dewan Pengawas Syariah di rumah kurban. Betul. Nah, begitu. Artinya biar kita mantep, saya personally gitu mantep ya, cari yang syariah begitu kira-kira. Ya, dan itu sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Karena itu wajib ada. Jadi ada check and balance ya antara yang melaksanakan dan kemantapan ya, kemantapan hati. Nah, bagaimana dengan mereka yang kebetulan nih, Ustadz, tidak nyaman dengan nyun sewu ya, hewan itu karena kan daging itu ada yang vegetarian lah, mereka tidak memakan daging, tidak memakan hewan. Terus mereka yang tidak terlalu nyaman dengan tekstur daging itu nggak nyaman, sehingga saya sebagai seorang yang punya uang berkurban kok sesuatu yang saya nggak suka sih, daging itu yang saya nggak pernah makan kok saya berkurban, bolehkah kita menggantinya dengan hal lain selain uang misalnya, atau dengan hewan lain? Saya nggak ngerti apakah kalau hewan karena vegetarian nggak mungkin ya, dengan uang atau mungkin yang lain, dalam arti kesempatan untuk, kan orang kan sekarang PHK banyak ya Ustaz. Jadi kalau misalnya kita memberikan bukan uang tapi kesempatan bekerja kepada orang lain, itu gimana sih menurut jenengan itu? Iya, mungkin saat ini pertanyaan itu memang muncul ya, dalam khususnya masalah korban. Di samping tadi yang pihak yang berkorban sendiri mungkin dia tidak sreg, tidak dengan itu ya, dengan daging korbannya sendiri. Juga mungkin dia melihat di masyarakat saat ini mungkin yang dibutuhkan duit. Ya, artinya mustahik kurban itu sekarang yang dibutuhkan bukan daging. Betul. Ya, dia makan tempe tahu enggak apa-apa, yang penting makan gitu ya. Anak saya bisa sekolah gitu. Nah, bisa enggak kemudian korban hewan ini diganti dengan korban uang? Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan itu perlu ada dua istilah yang perlu kita jelaskan ini. Jadi ada istilah korban dengan uang ya, dan korban uang. Ada dua istilah ya, korban dengan uang
atau korban melalui uang, yang kedua korban uang. Ini sama persis dengan istilah wakaf ya. Ada wakaf melalui uang atau wakaf dengan uang, ada juga istilah wakaf uang. Nah itu ya, kalau wakaf dengan uang itu kita membayar wakaf dengan uang kita, tapi uang itu kemudian diwujudkan barang wakaf ya, sehingga nanti benda wakaf itu uang, itu berbentuk benda bukan uang. Kita menyerahkan uang 100 juta untuk membeli tanah pembangunan masjid. Nah, yang diwakafkan itu tanahnya itu. Tapi kita membayar dalam bentuk uang. Nah, tapi kalau zakat, kalau wakaf uang itu menjadi barang wakaf, diinvestasikan. Nanti manfaatnya itu yang dibagikan. Nah, kurban juga ada istilahnya ya, kurban dengan uang. Kurban dengan uang itu seperti kita sampaikan tadi, mewakilkan kepada panitia. Kita hanya Pak Ahmadiyah hanya menyerahkan uang 3 juta ini. Nah kan kurban dengan uang, tapi nanti yang dikorbankan bukan uangnya, tapi yang dikorbankan adalah sapi, karena dibelikan sapi. Itu tidak ada masalah ya, itu taukil namanya. Nah yang menjadi masalah itu kalau kurban uang, yang dikorbankan uangnya, jadi sapinya nggak ada, kambingnya nggak ada, tapi uang itu menjadi korban gitu. Nah dalam hal ini sebenarnya fatwa MUI sudah keluar ya, artinya tidak boleh kita menggantikan hewan korban itu dalam bentuk uang ya, tidak boleh, tidak dikatakan korban. Cuman di situ kan tidak dijelaskan kenapa kok katakan tidak boleh. Nah ini secara pribadi saya, ini hanya pendapat saya gitu ya, saya melihat yang pertama alasannya ibadah itu kan ada namanya ibadah muayyanah, ada ibadah ghairu muayyanah. Nah ibadah muayyanah itu ibadah yang memang sudah ditentukan. Sudah ditentukan ya. Salat misalnya sudah ditentukan, salat itu ya diawali dengan takbir, ruku, nah itu ya begitu, tidak boleh kita robah itu. Nah ibadah-ibadah yang muayyanah itu tidak boleh dirobah, termasuklah kurban. Karena kurban itu muayyanah, ditentukan apa, harus hewan. Yang kedua hewannya pun juga tidak semua hewan, tapi juga hewan yang tertentu yang muayyanah juga, ya kan? Betul. Muayyanah juga, yaitu kambing, sapi atau kerbau, onta, tidak boleh ayam kan begitu. Muayyanah juga, usianya juga muayyanah. Nah betul. Harus jizya misalnya itu. Nah ibadah-ibadah yang sifatnya muayyanah ini tentu tidak bisa kita robah dalam bentuk yang lain. Nah ini mungkin alasan pertama itu ya. Ini ada masuk akal itu ya. Yang kedua, kalau saya melihat kurban ini kan sebetulnya syiar ya, min sya'airillah gitu. Dan itu napak tilas kisah Ibrahim, ada nilai historisnya. Nilai historisnya itu penyembelihan Ismail yang kemudian diganti dengan kibas itu. Nah, seandainya diganti dengan uang, ini nilai historisnya dihilang. Hilang nilai historisnya. Itu mungkin alasan yang kedua bagi saya. Yang ketiga itu ya ini mungkin bisa ya bisa tidak. Kita melihat hikmah ya, hikmah bukan tujuan tapi hikmah. Apa hikmah korban itu? Salah satu hikmah korban itu kan sebetulnya mengajarkan pada kita yang kita korbankan itu sebetulnya bukan hewannya. Secara zahir hewan, tapi yang kita korbankan itu adalah watak sifat hewani yang ada pada diri kita sebetulnya. Kita itu kan memiliki unsur hewan sebetulnya ya. Nah, sifat dan watak hewan itulah harus kita korbankan bersama dengan dikorbankannya hewan itu, sehingga di Idul Adha ini semua orang tuh menjadi seperti malaikat semua. Karena sifat hewan ini jadi hilang, yaitu nafsu tadi ya. Nafsu hewan itu kan cenderungnya lebih dominan ke mendewakan nafsu kan begitu ya. Nah sebetulnya kita dengan ibadah kurban ini diharapkan kita tidak hanya mengorbankan hewan dan berbagi-bagi daging, tetapi bagaimana kita mengorbankan sifat dan watak hewani ada pada diri kita ini, kemudian kita menjadi ya hamba Allah yang sangat manusiawi lah, tidak hewani lagi, diwujudkan dengan berbagi daging. Itu tuh salah satu bentuk hewan, bentuk manusiawinya kita. Ya mungkin menjadi pertanyaan dasar adalah berkorban ini wajib nggak? Iya, kalau korban itu memang ada yang mewajibkan, tetapi jumhur mengatakan ini adalah sunnah muakkadah ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi di bawah haji berarti kan posisinya? Iya. Jadi ini kan ada kaitannya juga dengan haji. Ya, ada kaitannya juga dengan haji kan, itu min sya'airillah itu.
mazhab Hanafi memang mengatakan itu wajib ya, tetapi jumhur mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Tidak harus kita setiap tahun berkurban gitu kan? Ustaz? Iya, tidak harus. Apalagi kalau kita melihat mazhab Syafi'i itu sunnahnya bagi dua. Jadi korban itu ada yang sunnah kifayahnya, ada sunnah ainiyahnya ya. Sunnah ainiyah itu artinya masing-masing orang Ya, itu personal. ya, itu disunahkan untuk berkorban 1 kali seumur hidup. Oh, itu yang penting. Jadi Ya. orang itu bertanya-tanya, kalau saya mampu nih, sementara saya seorang vegetarian yang tidak suka berkorban daging, melihat daging aja pusing gitu kan, bisakah saya melalui kehidupan keislaman ini dengan cara yang benar? Mungkin jawabannya tadi, sekali saja berkorban yang menggugurkan kayak kewajiban sekali seumur hidup, Iya. tapi sisanya mungkin dia orangnya tertarik bisnis, ya dia berkorban di bisnis tadi misalnya. Iya, jadi secara pribadi kita itu disunahkan korban 1 kali seumur hidup, Ya. tetapi ada sunnah kifayah, ini berlaku untuk sebuah keluarga. Nah, jadi setiap tahun, tapi sunnah kifayah itu setiap tahun. Bagi yang sudah mampu, satu keluarga itu disunahkan untuk kurban 1 kali dalam 1 tahun. Tapi untuk keluarga. Dan itu bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa anaknya yang hidup dalam sebuah Iya, keluarga iya, itu. iya. Jadi ada kurban keluarga itu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari netizen, pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab singkat. Kalau kurbannya itu patungan gimana, Ustadz? Patungannya bukan sapi yang sebagaimana kita tahu 7 orang, gitu ya. orang, iya. Tapi kambing, tapi 7 orang. Kambing 2 orang misalnya. Kambing 2 Itu orang, kambing 5 orang, kambing 7 orang gitu ya, Nah, seperti ya. sapi gitu. Iya. Ada patungan yang diperbolehkan. Patungan diperbolehkan itu sapi ya, patungan 7 orang. Itu diperbolehkan. Melebihi itu tidak boleh. Kalau kambing tidak boleh patungan ya. Patungan artinya semua orang yang patungan itu niat korban itu tidak boleh. Nah, kalau terus bagaimana caranya? Tentu orang kan bertanya, gimana caranya ya? Saya ini tidak mampu tapi saya ingin korban gitu ya. Piye caranya gitu. Mungkin bisa kita lakukan yang pertama itu dengan cara iuran bareng gitu ya. Iuran bareng, tetapi nanti ketika korban itu yang niat itu satu. Jadi yang lain itu menghibahkan kepada 1 orang, maka dialah yang niat korban di tahun ini. arisan lah, Pak, ya. Seperti arisan itu. Ah, Jadi ya, ya, ya. arisan itu kan sebetulnya harta yang dia keluarkan itu cuman seberapa kan? Ya, ya, Tidak bisa membeli seekor kambing Tapi rutin tiap tahun. tiap tahun. Tetapi kan dia dibantu oleh yang lainnya. Yang lain itu tidak niat korban. Yang lain itu menghibahkan kepada si A, maka yang niat korban itu adalah si A. Itu misalnya di sekolah, anak-anak 1 kelas itu kan iuran korban tuh, anak-anak sekolah itu. Bisa nggak 1 kambing tuh jadi hewan korban? Bisa. Kalau semua anak-anak itu atau orang tuanya ya, karena yang sudah mukallaf itu orang tuanya itu kemudian meniatkan ya, menghibahkan iurannya itu kepada 1 orang. Nah, 1 orang berarti ini sudah menjadi hak milik. Karena hibah itu terjadi perpindahan hak milik. Iya, benar-benar. Nah, terjadi hibah, terjadi perpindahan hak milik, ini sudah menjadi milik si A ini. Nah, si A ini bisa meniatkan korban. Jadi bisa sebetulnya, bisa dengan cara itu gitu. Menyiasatinya dengan cara yang kreatif gitu ya. Dengan kreatif Ya, dengan humanis lah. dan syariah juga. Oh iya, nah itu yang menarik. Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia itu kan tingkat religiusitasnya sangat tinggi, Ustaz. Iya. Oke, pertanyaan di Instagramnya @fakultas.syariah. Yang pertama dari @endah DWU Umi Tamialah, siapa ini? Jika waktu kecil belum diakikoi, apakah kalau dewasa boleh melaksanakan kurban? Oh. Ini pertanyaannya kok lucu ya? Iya, iya. Jika waktu kecil belum diakikoi, apakah kalau dewasa Iya. belum akikoh berarti? Belum akikoh, boleh tapi nggak dia sudah mau korban? Enggak, dia belum akikoh. Ini boleh nggak dia berkorban? Ya. Sementara dia belum akikoh. Ini saya teringat lagi nih waktu saya jadi BD1 ini. Oh gitu. Artinya mata kuliah itu ada qasarat prasyarat. Dalam perkuliahan itu kan ada mata kuliah qasarat prasyarat. Dulu kan kita ngurusin qasarat prasyarat iya. itu. Ini mata kuliah ini qasaratnya prasyaratnya apa? Nah, apakah antara akikoh dan kurban ini qasarat prasyarat? Artinya apakah untuk sahnya kurban harus sudah akikoh dulu? Kayaknya sih enggak, Pak ya. Atau tadi mau kalau belum akikoh nggak boleh kurban? Pertanyakan itu. Iya. Nah, maka dalam hal ini
kita akan mengatakan bahwa antara akikoh dan kurban itu tidak ada hubungan qasarat prasyarat. Ya, benar. Tidak ada hubungannya. Nah, mau yang belum akikoh mau kurban monggo silakan. Nah, cuma nanti kan kalau ditanya mana yang lebih baik, nah itu kan harus kita jawab ya. Ini saya belum akikoh nih tapi saya dah ingin kurban. Ini sebaiknya saya akikoh dulu apa kurban dulu? Nah itu kan pertanyaan. Maka ini akan kondisional sifatnya. Kita tanya dulu, penghasilan jenengan itu dalam 1 tahun itu berapa? Bisa nabung berapa? Hitung-hitung angka ya? Iya. Seandainya tahun ini dia bisa berkorban, tetapi 3 bulan akan datang dia masih bisa menghasilkan untuk beli hewan untuk akikoh, maka sebaiknya dia kurban kemudian nanti akikoh. Karena apa? Karena korban ini sifatnya muakot, ibadah muakotah. Itu muakot itu artinya ditentukan waktunya dan tidak bisa dilakukan di waktu lain. Di luar waktu itu ya. Nah, itu namanya muakot kan. Ya, jadi tidak bisa dilakukan. Sementara akikoh itu ghairu muakot. Maka yang muakot ini kita dahulukan dulu. Jadi dia bisa dapat 2 dalam 1 tahun. Hari ini dia akikoh, dia kurban. Nanti di 3 bulan 4 bulan akan datang dia menghasilkan lagi, dia bisa akikoh. Dengan perhitungan yang masuk akal tadi. Masuk akal tadi. Tapi kalau penghasilannya memang tidak memungkinkan dalam 1 tahun, maka lebih baik dahulukan akikoh. Kenapa? Bagaimanapun akikoh sunahnya lebih dahulu datangnya daripada kurban terhadap dirinya, kan begitu. Dahulukan akikoh, nanti mungkin tahun depan bisa kurban. Jadi kondisional sekali saya kira, ya, kondisional tentang ekonomi seseorang. Oke. Pertanyaan kedua, @haidar_pang. Ini pertanyaan tentang aurat kalau nggak salah. Pak, apakah saat menyembelih kurban harus memakai celana panjang di bawah lutut? Kayaknya hubungannya dengan aurat. Laki-laki itu kan? Betul. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang ada syarat sah ya. Di Islam ibadah itu ada syarat sahnya gitu. Ada ibadah yang memang syarat sahnya itu harus menutup aurat, ya, seperti sholat misalnya, tawaf, ya, itu kan harus menutup aurat ya. Kurban ini aurat ini menutup aurat bukan menjadi syarat, tetapi dia menjadi etika. Ya, jadi etika. Termasuk berwudu juga. Apakah yang kurban itu harus yang menyembelih harus berwudu, itu juga bukan merupakan syarat sah untuk berkorban. Ya, serasanya yang menyembelih itu harus orang muslim, kan gitu ya, mengucapkan asma Allah, itu kan begitu yang syarat sahnya itu gitu. Nah, sementara aurat itu menjadi etika. Jadi etika. Oke, pertanyaan lanjutannya mungkin dua-duanya ini bisa dijawab singkat aja. Bagaimana jika dari Wahyu Walidiono, bagaimana jika orang tersebut tidak mampu dan bersikeras untuk menunaikan kurban? Jadi orang tidak mampu tapi bersikeras menunaikan untuk kurban. Iya. Orang yang tidak mampu terus kemudian dia memaksa berkorban. Nah, kita lihat apakah dengan dia berkorban itu menimbulkan mudarat apa tidak terhadap dirinya. Itu kan sama aja dengan orang tidak mampu haji kemudian dia memaksa diri ya. Nah, tadi sama dengan jawaban awal ya. Kalau kita lihat apakah korbannya sah, orang yang tidak mampu terus kemudian dia minjam minjam dari orang lain terus kemudian dia dapat membeli seekor kambing, dia berkorban. Sahkah korbannya? Korbannya sah. Karena mampu itu ya, itu merupakan syarat wajib. Kalau namanya syarat sunnah, bukan syarat sah ya. Harus kita bedakan antara syarat sunnah atau syarat wajib dengan syarat sah. Karena mampu bukan menjadi syarat sah, maka orang yang tidak mampu berkorban, korbannya sah. Sama dengan haji itu juga tidak mampu, utang-utang hajinya sah sepanjang rukun syaratnya terpenuhi. Tetapi memaksa diri melakukan itu kemudian menimbulkan mudarat, maka dia terkena ancaman dosa karena sudah membinasakan dirinya. Yang ayat tadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah tadi itu. Nah, kalau dia dengan berhutang-hutang kemudian dia menjadi orang yang berhutang, pada hutang itu Rasulullah nggak senang kan. Kalau ada orang yang meninggal berhutang, Rasulullah nggak nyolatin kan. Benar. Nabi Muhammad nggak mau. Nggak mau nyolatin kan gitu. Kecuali kan. Dibayar dulu. Iya, kecuali ada yang kafilnya, yang menanggung, yang menanggung itu. Nah, artinya sebaiknya kita jangan berhutang kan begitu dalam hidup ini. Nah, maka kalau memang perhitungan kita mantap bahwa saya akan dapat uang, gaji saya itu nanti seminggu setelah kurban, katakanlah begitu sudah ada. Maka itu tidak menimbulkan mudarat, itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, jadi bisa katakan sah, tetap kurbannya sah, tapi dilarang kalau itu menimbulkan mudarat. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, ya sah dan mubah gitu. Bahkan menjadi sunnah gitu. Kalau memang dia mampu ya
untuk membayar hutang itu. Oke, pertanyaan terakhir ini dari panitia podcast ini. @alfian.frds. Di Alfian ini. Apakah daging kurban boleh dimasak dan dimakan bersama oleh panitia kurban dan warga ketika penyembelihan? Iya. Itu kan sebetulnya pembagian hewan kurban itu, apalagi kita yang Indonesia Syafi'iyah ya, itu kan dibagi 3 itu. Yeah. Jadi sepertiganya itu untuk sahibul kurban, dibagikan untuk keluarganya, terus sepertiganya nanti adalah untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah. Hadiah itu diberikan pada orang-orang yang mampu. Orang yang mampu bisa tetangganya untuk memperbaiki hubungan sama tetangga, ya, atau familinya, kakak, ponaan itu, atau teman sekerja untuk mempererat hubungan silaturahim, maka boleh diberikan dari sepertiga yang hadiah ini. Nah, pertanyaan kita, kalau yang dimakan-makan itu, nah itu yang mana kita ambil? Oh, proporsi ya? Proporsi. Nah, sebaiknya kalau yang untuk makan-makan itu, yang kita ambil itu sebaiknya yang pertama dari sahibul kurban dulu, ya, sodakoh dari, mestinya dia mendapatkan sepertiga, tapi dia hanya mengambil 1/6-nya atau berapa gitu. Nah, yang sisanya diberikan untuk makan bareng, sodakoh gitu. Nah, yang kedua bisa diambil dari hadiah, karena yang makan-makan itu kan ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya itu bisa juga diambil dari hadiah, itu juga bisa. Tapi jangan diambil dari yang sepertiga yang sedekah fakir miskin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai makan-makan ini menjadi upah. Ini juga tidak boleh. Jangan sama. Jadi misalnya begini, udah semua yang bekerja dalam kurban ini panitia tidak kita bayar upah, tetapi nanti kita beri makan bareng-bareng gitu. Nah, itu sama aja artinya makan-makan menjadi upah. Padahal tidak boleh kita memberi upah dari hewan kurban, dari daging hewan kurban. Upah yang berasal dari hewan tadi itu tidak boleh. Nah, makanya kalau kita iuran kurban itu kan kurbannya sekian, nanti upahnya sekian. Biasanya kan begitu kelas untuk biaya operasionalnya. Nah, bumbunya segala macam itu. Nah, itu harus dipastikan betul bahwa makan-makan itu bukan menjadi upah dari kepanitiaannya. Tapi kalau itu dianggap upah dari kepanitiaan sehingga dia tidak dibayar, kalau nggak makan-makan dibayar, tapi kalau makan-makan nggak dibayar, itu berarti kan ini kompensasi dari upah, kan begitu. Maka itu tidak boleh, dia akan menjadi upah. Biar nggak syubhat ya Ustadz. Iya. Wah, sudah 30 menit lebih ini Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa menyenangkan. Saya terharu karena saya merasa kuliah langsung gitu ya. Demikian teman-teman podcast Fasya, sampai ketemu di edisi yang lainnya. Saya Ahmadi pamit, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Podcast Fasya dari Fasya untuk bangsa.